Halo kawan-kawan, ketemu kembali dengan saya pencinta Monstera obliqua. Di depan saya sudah ada beberapa indukan Monstera obliqua atau yang biasa sering kita sebut dengan janda bolong. Pada hari ini saya akan mencoba untuk memperbanyak Monstera obliqua ini atau janda bolong ini menjadi beberapa bibit-bibit lainnya. Nah, kita lihat cara memperbanyak Monstera obliqua ini sangat mudah. Ya. Ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya potong-potong untuk saya jadikan bibit-bibit yang lainnya. Dan hari ini kita akan membelah kembali atau memotong kembali untuk menjadikan bibit-bibit lainnya. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa kita jadikan bibit yang baru. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu yang dari indukan ini kemudian saya potong. Sekarang sudah tumbuh menjadi seperti ini. Dan ini pun kalau mau dipotong sudah bisa dipotong kembali untuk dijadikan bibit baru. Langkah-langkah yang perlu kita siapkan, yang pertama cup juice atau wadah untuk media tanam. Boleh yang bekas, boleh juga yang baru. Saya menggunakan yang bekas karena dulu cup ini saya gunakan untuk pembibitan jenis keladi. Kemudian yang kedua pisau. Yang ketiga yang paling penting adalah media tanam. Media tanam yang kita gunakan adalah kotoran hewan yang sudah difermentasi, kemudian sekam, kemudian tanah humus atau tanah yang tanah hasil dari pelapukan dedaunan. Langkah-langkahnya adalah janda bolong ini akan kita potong-potong di setiap bagian ruas antara batang dan daun. Ini. Jadi ini ada daun. Ini daun. Jadi antara batang dan daun. Kita potong bagian tengahnya. Jadi ya seperti ini. Ini. Ini juga. Kemudian kita siapkan wadahnya, kemudian juga kita tambahkan dengan media tanam. Kita isikan media tanamnya. Diisikan setengah bagian dari cup. Kemudian masukkan batang yang sudah dipotong tadi. Seperti ini. Kemudian kita masukkan kembali media tanamnya hingga penuh. Jadi seperti ini. Oh ya, ini untuk bagian cup, bagian bawah cup ini harus dipotong supaya ketika disiram
itu nanti air sirkulasi udara juga ada, kemudian air tidak tergenang, sehingga pertumbuhannya itu lebih cepat. Kita isikan tanah atau media tanamnya, kemudian kita masukkan batangnya, kemudian kita isikan media tanamnya hingga menutupi permukaan cup juice. Seperti ini. Kita isikan media tanam setengahnya, kemudian kita tambahkan batang yang sudah dipotong tadi, kita tancapkan saja, kemudian kita tutupi hingga menutupi permukaan cup. Ini kita tunggu sekitar 2 bulan. Kalaupun 2 bulan, yang seperti ini, yang ada pucuknya kita potong, dia akan tumbuh jadi seperti ini nantinya. Jadi pertumbuhan itu lebih cepat dibandingkan dengan kita potong batang yang tanpa pucuk. Lebih kurang 2 bulan kemudian dia akan jadi seperti ini, daunnya juga akan banyak, kemudian pertumbuhan akar juga sudah mulai tumbuh. Nah, kalau yang seperti ini mau kita potong kembali juga bisa. Kita potong, kita jadikan indukan, kita jadikan bibit yang baru. Nah, ini bagian pucuk yang kita potong yang sudah ada akarnya. Kemudian kita jadikan untuk bibit yang baru. Perlakuannya sama, kita tambahkan media tanamnya. Kemudian kita tancapkan. Kemudian kita tambahkan media tanamnya hingga menutupi permukaan cup. Seperti ini. Kira-kira usia 2 bulan. Ini yang dulunya kita tanam seperti ini akan tumbuh menjadi seperti ini. Dan kalau kita buka isi cupnya itu, akarnya sudah pada tumbuh dan sudah siap untuk dipindah ke dalam wadah yang lebih besar. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang usia lebih kurang 2 bulan. Jadi seperti ini sudah siap dipindah tanam ke dalam wadah yang lebih besar. Atau mungkin teman-teman yang ingin menjual sudah bisa dijual. Kalau di sini harganya 1 daun 25.000, kalau 2 daun 35.000. Jadi selain hobi, ini juga bisa jadi keuntungan. Di sela-sela kita bertanam tanaman hias. Oke teman-teman, begitu saja perlakuan perbanyakan bibit Monstera obliqua ini atau janda bolong ini dari satu batang menjadi beberapa batang lainnya. Oke, gitu aja. Nantikan video berikutnya di kesempatan lainnya.